bahwasanya musibah ya meninggikan derajat seseorang. Musibah meninggikan derajat apa? Seseorang. Siapa yang bersabar dalam musibah, Allah tambah derajatnya. Kata Nabi SAW, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah uji mereka. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Inna idhamil jaza ma'idhamil bala." Sungguhnya besarnya pahala bergantung dengan besarnya ujian. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ada seorang Allah takdirkan dia untuk mencapai surga yang tinggi, tetapi ternyata amal dia tidak cukup untuk membuat dia mencapai derajat surga yang tinggi. Maka Allah kasih musibah. Dia sudah sholat malam, tapi sholat malamnya masih pas-pasan. Dia puasa sunnahnya masih pas-pasan. Dia sedekah, masih pelit-pelit dalam sedekahnya. Berbaktinya sama orang tua segitu-segitu saja. Sementara Allah ingin derajatnya tinggi. Bagaimana caranya? Kasih musibah. Berarti musibah itu luar biasa. Makanya orang terbaik di alam semesta yang paling banyak musibahnya. Kata Nabi SAW, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Orang yang paling berat ujiannya para nabi. Summa salihun, kemudian orang-orang saleh. Summal amsal fal amsal, kemudian seterusnya dan seterusnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi. Seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. Siapa yang baca sirah Nabi, dia tahu Nabi SAW diuji dengan ujian yang sangat dahsyat. Dari lahir sudah yatim, kemudian tinggal di sini, meninggal ibunya, meninggal pamannya, meninggal kakeknya, meninggal pamannya, miskin, kemudian mengembala kambing, menikah dengan wanita yang sangat dia cintai, di puncak-puncak cintanya sang wanita meninggal dunia, luar biasa. Dimusuhi oleh kaumnya sendiri, dimusuhi oleh pamannya Abu Lahab. Rasulullah dakwah Abu Lahab nguntip dari belakang. Rasulullah ceramah, Abu Lahab juga ceramah. Kata Abu Lahab, jangan ikuti dia pendusta. Bayangkan, orang lihat apa? Loh, kok paman musuhan sama ponakannya? Orang bilang apa? Dilempari hingga berdarah. Seluruh orang Arab berkumpul untuk membunuhnya dalam perang Ahzab. Bahkan bukan cuma orang Arab, Romawi, Persia ingin bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diusir dari negerinya. Kalau panas, kalau sakit panasnya 2 kali lipat. Anak-anaknya meninggal semua kecuali Fatimah. Subhanallah. Rasul punya anak 7, semua meninggal dunia. Siapa yang Rasul berat sekali. Ujiannya sangat berat. Makanya orang yang paling dicintai oleh Allah, yang paling tinggi derajatnya, paling banyak musibahnya. Kenapa? Karena musibah itu yang bikin pahala paling banyak. Karena musibah itu yang bikin pahala paling apa? Paling banyak. Maka jika seorang diuji dengan musibah, dia sabar, dia langsung dapat 2 bonus. Pertama, dosa-dosanya diampuni. Yang kedua, pahalanya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidah mengatakan, perhatikan, semakin pilu, semakin bahagia kelak di akhirat. Ulang ya, Pak. Semakin pilu, semakin berat pahalanya di akhirat. Semakin sakit, semakin dalam kesakitannya, semakin besar pahalanya di akhirat. Makanya ketika seorang diuji dengan wafat anaknya, berat atau tidak? Sangat berat. Allah bertanya kepada malaikat, hal qabattum walada abdi, apa kalian telah mengambil ruh putra hambaku? Kata malaikat, iya Rasulullah. Hal qabattum thamarata fuadihi, apakah kalian telah mengambil nyawa buah hati hambaku yang mukmin? Kata malaikat, iya ya Allah, kami telah mencabut nyawanya, nyawa buah hatinya. Madza qala abdi, apa yang diucapkan hambaku ketika anaknya dicabut nyawanya? Kata malaikat, hamidaka wastarja, hambamu berkata, alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, berat. Kata Allah, ibnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu bi baitil hamdi, bangunkan bagi hambaku tersebut istana di surga, namakan dengan istana pujian. Kenapa? Dia masih bisa memuji Allah ketika anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang terkena musibah, dia tidak suka, tapi itulah cara Allah kasih pahala yang besar. Sabar dan sabar. Makanya terkadang saya lihat ini kenyataan, sebagian orang dulunya maksiat besar-besaran, kemudian dia berhijrah. Ketika dia berhijrah dikasih ujian banyak.
Saya bilang saya husnudzon. Ini Allah ingin hapus dosa-dosanya dan Allah ingin angkat apa? Derajatnya. Karena masa lalunya dunia hitam, hitam yang gelap. Dalam hadis, "Idza arada Allah bi 'abdi khairan ajjalahu al-uqubata fid dunya." Kalau Allah ingin kebaikan pada seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Wa idza arada bi 'abdi syarran, kalau Allah menghendaki keburukan pada hambanya, amsaka anhu, Allah tunda hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai Allah penuhi hukumannya pada hari kiamat kelak. Makanya dalam satu hadis, ya saya tadi katakan, semakin pilu kalau sabar semakin besar pahalanya, semakin bahagia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala' ath-thawab, hina yu'ta ahlul bala' ath-thawab law anna juludahum kanat fid dunya qurridat bil maqarid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika hari kiamat kelak Allah bagi-bagi pahala kepada hamba-hambanya. Ternyata di antara hamba-hambanya ada ahlul afiyah. Ahlul afiyah itu orang yang hidupnya nyaman di dunia. Musibah dikit-dikit, tapi dia kaya raya, terkenal, istri cantik, rumah mewah, hidup nyaman. Yang satu hidup setengah mati, rumah reot, istri jelek, suka marah-marah, lengkap, paket lengkap. Ternyata ketika bagi-bagi pahala, yang hidupnya susah dikasih pahala sangat besar, luar biasa. Ketika itu kata Nabi SAW, orang yang hidup nyaman di dunia berangan-angan seandainya dia dikembalikan di dunia, lantas kulitnya digunting-gunting dengan gunting besi supaya dia dapat pahala yang banyak. Kaidah, semakin pilu semakin apa? Antum di kamar mandi nangis sendiri, itu pahalanya besar. Enggak kuat, enggak apa nangis. Enggak kuat saking pilunya. Saking pilunya. Depan orang tegar. Pulang nangis, oh, sabar. Sabar. Enggak kuat, tapi itu semakin pilu, pahala semakin apa? Besar. Ada musibah-musibah luar biasa, kita sangat pilu tapi mau diapain? Kita bilang qadarallahu ma syaa fa'al. Baik. Di antara hikmah di balik musibah, Allah ingin menyempurnakan hambanya. Karena hamba yang terbaik adalah yang menggabungkan antara sabar dan syukur. Sabar ketika diuji, syukur ketika diberi kenikmatan. Makanya dikatakan al-imanu nisfan. Iman itu terbagi dua, nisfus sabar wa nisfus syukur. Setengahnya sabar, setengahnya adalah apa? Syukur. Jika bergabung duanya, sempurna iman seorang hamba. Dalam kesabaran ada ibadah-ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh orang kaya. Orang ketika miskin, sakit, kemudian sakit, dia minta kepada Allah, itu tidak bisa dirasakan oleh orang yang hidup nyaman. Maka Allah ingin sempurnakan ibadah hamba ini. Allah kasih dia nikmat, terkadang Allah kasih musibah agar dia benar-benar tawakal, merintih, tadarru', merendah di hadapan Allah. Dan Allah suka hamba yang seperti itu, yang merendahkan diri, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dalam Al-Qur'an berkata, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur." Yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi hamba-hambanya, sabar yang senantiasa bersabar, syakur yang senantiasa bersyukur. Maka kalau seorang hamba menggabungkan keduanya, maka dia sempurna imannya, sempurna imannya. Orang yang hidup kaya-kaya tidak pernah merasakan tentang perihnya kehidupan, pahitnya kehidupan. Dia tidak tahu bagaimana ibadah merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara Allah kasih musibah agar seorang sempurna ibadahnya. Dia pernah beribadah dengan syukur dan dia pernah beribadah dengan sabar. Baik, yang berikutnya apa? Yang keberapa? Yang ke-11. Dengan sabar, dengan musibah, seorang tahu kadar keimanannya. Terkadang seorang nuntut ilmu, belajar, dakwah, dia menyangka imannya oke. Ketika diuji, geletak dia. Dia sadar ternyata iman saya cuma omongan, manis di bibir doang. Saya cuma pandai teori. Ternyata praktek saya enggak mampu. Allah berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi, khasirat dunya wal akhirah." Di antara manusia ada yang beribadah di pinggiran, tidak sempurna ibadah, tidak totalitas. Kalau ditimpa dengan kebaikan, hatinya tenang. Kalau ditimpa dengan keburukan, kebalik ke belakang. Sebagian orang demikian. Dia hanya rajin salat ketika nyaman, ketika
Ketika kena musibah dia menjauh dari Allah, dia suudzon sama Allah, dia marah-marah. Nah, di situ dia tahu kualitas iman dia ternyata kurang. Segera perbaiki. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Di antara manusia, kata Allah, ada yang berkata kami beriman kepada Allah, dan namun ketika diuji karena Allah, dia diuji karena Allah. Mungkin dakwah diuji, mungkin dia jujur diuji, mungkin dia menyampaikan kebenaran diuji, mungkin dia amanah diuji. Ketika dia diuji tidak kuat, maka dia menjadikan fitnatan nas ka'adabillah. Dia menyangka gangguan manusia seperti adab Allah di akhirat, akhirnya dia berubah. Dia enggak kuat. Padahal kalau dia jalani, ini ringan. Omongan orang, gangguan orang, pukulan orang tidak ada bandingannya dengan api neraka jahanam. Tapi karena imannya kurang, dia menganggap bahwasanya perbuatan gangguan manusia seperti adab Allah. Makanya ketika seorang diuji, dia akan tahu benar bagaimana kualitas apa? Imannya. Mungkin selama ini dia bilang, banyak orang gitu, kalian tuh bersabar. Dia ngomong sama orang, nasihati, ketika dia yang kena, dia enggak kuat, jatuh. Berarti kau cuma pintar ngomong. Nah, ketika kita tahu iman kita lemah, segera kita perbaiki. Oh, ternyata saya hanya pintar ceramah, ternyata saya hanya pintar kasih nasihat. Ketika saya kena sendiri, saya enggak kuat. Maka segera diperbaiki dirinya agar dia naik kualitas imannya. Dan orang beriman pasti diuji. Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apa kalian menyangka masuk surga sementara kalian belum didatangi ujian sebagaimana ujian yang menimpa umat-umat sebelum kalian? Massathumul ba'sa'u wad-dharra', mereka ditimpa dengan kesulitan, kemiskinan, penderitaan, penyakit, kesulitan, sampai Rasul dan orang beriman berkata, kapan datang pertolongan Allah? Saking lambatnya pertolongan Allah tersebut, kapan datang, berarti sangat berat. Wa zulzilu, mereka digoncang, tapi akan datang pertolongan Allah. Mau surga enak-enak, hidup kaya raya, mati masuk surga. Maunya gitu. Hidup rumah mewah, anak buah banyak, jabatan tinggi, istri cantik-cantik semua, anak nurut-nurut semua. Itu omong kosong. Omong kosong. Enggak ada seperti itu. Kemudian mati masuk surga. Kalau yang begitu masuk neraka mungkin ada. Tapi kalau begitu masuk surga enggak ada ceritanya. Semua orang diuji, semua orang diuji. Alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia dibiarkan berkata kami telah beriman tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana di antara mereka yang imannya benar dan mana yang imannya tidak benar.